Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Rahayu Oktaviani. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Inggris. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk melengkapi tugas bahasa Indonesia saya. Kemudian di video kali ini saya ingin membahas mengenai karya tulis ilmiah. Jadi kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, jadi pembahasan pertama adalah pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dilakukan oleh seseorang untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Karakteristik keilmiahan sebuah karya terdapat pada isi penyajian dan bahasa yang digunakan. Isi karya tertentu bersifat keilmiahan, yakni rasional, objektif, dan tidak memihak, serta berbicara apa adanya. Isi sebuah karya ilmiah harus fokus dan bersifat spesifik pada sebuah bidang keilmuan secara mendalam. Kedalaman karya tentu saja disesuaikan dengan kemampuan sang ilmuwan. Bahasa yang digunakan juga harus bersifat baku sesuai dengan sistem ejaan yang berlaku di Indonesia. Bahasa ilmiah tidak menggunakan bahasa pergaulan, tetapi harus menggunakan bahasa ilmu pengetahuan, mengandung hal-hal yang teknis sesuai dengan bidang keilmuannya. Karya tulis ilmiah biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran mengenai sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Dengan demikian, sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis oleh orang lain. Jikalaupun tulisan tersebut sudah pernah ditulis dengan tema yang sama, tujuannya adalah sebagai upaya pengembangan dari tema yang sebelumnya. Pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri karya tulis ilmiah. Hal-hal yang harus dipahami mengenai ciri-ciri karya tulis ilmiah yaitu sebagai berikut. 1. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Kedua, tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam penulisan tidak dipahami oleh pembaca. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiahnya. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang kelima, bersifat dekoratif. Artinya penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan kerututan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal ini penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Kemudian yang keenam, terdapat kohesi. Artinya karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung. Selain itu, penyampaiannya harus tepat sasaran dan apa yang ingin disampaikan harus bersifat objektif. Kemudian yang ketujuh adalah bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya, jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Kemudian yang kedelapan, menggunakan kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah adalah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar.
Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat para pembacanya bingung. Kemudian yang kesembilan adalah netral. Kenetralan ini bisa terlihat pada setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Kemudian kita masuk ke syarat karya tulis ilmiah. Hasil penulisan karya ilmiah harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan bebas yang dapat dibuat berdasarkan imajinasi ataupun khayalan dari penulis. Maka dari itu, karya tulis ilmiah harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku seperti berikut. Yang pertama, berdasarkan landasan teori yang kuat. Suatu karya tulis ilmiah bukanlah dari subjektivitas penulisnya, dalam arti tidak boleh dibuat-buat, melainkan harus berdasarkan teori-teori tertentu yang dikuasai secara mendalam oleh sang penulis. Penulis melakukan kajian berdasarkan teori-teori tersebut. Kedua, bernalar. Penulis harus menggunakan pola berpikir yang logis atau runtun dan sesuai dengan nalar. Artinya, prosedur atau penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif relevan dengan disiplin ilmu tertentu, ada kohesi dan koherensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada sistematika. Karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematika, artinya menuruti alur pemahaman yang runtun dari masalah sampai pada kesimpulan. Tata tulis baku berhubungan dengan sistematika penulisan karya ilmiah. Biasanya masing-masing lembaga mempunyai peraturan tata tulis yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya peraturan tersebut mempunyai patokan yang sama. Tata tulis baku ini diperlukan karena A. dapat memperlancar komunikasi hasil penelitian, B. memudahkan penilaian atau pertanggungjawabannya. Kemudian yang C. mempercepat penyebarluasan tanpa membutuhkan penyusunan kembali. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis karya tulis ilmiah. Pada prinsipnya, semua karya tulis ilmiah adalah hasil dari suatu kegiatan ilmiah. Dalam hal ini yang membedakan hanyalah materi, susunan, tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis ilmiah tersebut. Yang pertama adalah laporan. Ialah bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Laporan ini disampaikan dengan cara subjektif mungkin. Kemudian yang kedua, makalah. Ditulis oleh siswa atau mahasiswa sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Makalah dapat berupa hasil pembahasan buku atau hasil suatu pengamatan. Kertas kerja adalah karangan yang berisi prasaran, usulan, atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada skripsi. Karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana atau sarjana muda. Skripsi ditulis berdasarkan studi pustaka atau penelitian bacaan, penyelidikan, observasi, dan penelitian lapangan sebagai prasyarat akademis yang harus ditempuh, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan oleh penyusun dalam sidang ujian. Kemudian yang keempat yaitu tesis. Tesis mempunyai tingkatan pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Pernyataan-pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen-argumen yang lebih kuat jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis ditulis dengan bimbingan seorang dosen senior yang bertanggung jawab dalam bidang studi tertentu. 5 adalah disertasi. Disertasi ialah karangan yang diajukan untuk mencapai gelar doktor, yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Penulisan disertasi ini di bawah bimbingan promotor atau dosen yang berpangkat profesor, dan isinya pembahasan masalah yang lebih kompleks dan lebih mendalam daripada persoalan dalam tesis. Kemudian yang keenam ada resensi. Resensi ialah karya tulis yang berisi hasil penimbangan, pengulasan, atau penilaian sebuah buku. Resensi yang disebut juga sebagai timbangan buku atau book review sering disampaikan kepada sidang pembaca melalui surat kabar atau majalah. Tujuan resensi ialah memberikan pertimbangan dan penilaian secara objektif, sehingga masyarakat mengetahui apakah buku yang diulas tersebut patut dibaca atau tidak. Kemudian yang ketujuh ada kritik. Kritik dari bahasa Yunani kritos yang berarti hakim. Kritik sebagai bentuk karangan berisi penilaian baik buruknya suatu karya secara objektif. Kritik tidak hanya mencari kesalahan atau cacat sebuah karya,
akan tetapi juga menampilkan kelebihan atau keunggulan karya itu seperti adanya. Kemudian yang kedelapan, esai. Esai adalah semacam kritik yang lebih bersifat subjektif. Maksudnya apa yang dikemukakan dalam esai lebih merupakan pendapat pribadi dari penulisnya. Yang kesembilan, artikel ilmiah. Bisa ditulis secara khusus, bisa pula ditulis berdasarkan hasil penelitian semisalnya skripsi, tesis, serta penelitian lainnya dalam bentuk lebih praktis. Artikel ilmiah dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah. Kekhasan artikel ilmiah adalah pada penyajiannya yang tidak panjang lebar tetapi tidak mengurangi nilai keilmiahannya. Artikel ilmiah bukan sembarangan artikel, dan karena itu jurnal-jurnal ilmiah mensyaratkan aturan sangat ketat sebelum sebuah artikel dapat dimuat. Pada setiap komponen artikel ilmiah ada perhitungan bobot. Karena itu jurnal ilmiah dikelola oleh ilmuwan terkemuka yang ahli di bidangnya. Jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi sangat menjaga pemuatan artikel. Akreditasi jurnal mulai dari D, C, B, A, serta bertaraf internasional. Bagi ilmuwan, apabila artikel ilmiahnya diterbitkan pada jurnal internasional, pertanda keilmuannya diakui. Kemudian yang ke-10, artikel ilmiah populer. Artikel ini tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah, sebab ditulis lebih bersifat umum untuk dikonsumsi publik. Dinamakan ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi dalam menjangkau pembaca halayak. Karena itu aturan-aturan penulisan ilmiah tidak begitu ketat. Artikel ilmiah populer biasanya dimuat di surat kabar atau majalah. Kemudian yang ke-11 adalah kertas kerja. Adalah karya tulis ilmiah yang bersifat lebih mendalam daripada makalah dengan menyajikan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah. Kertas kerja dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam. Kertas kerja ditulis untuk dipresentasikan pada seminar atau loka karya yang dihadiri oleh ilmuwan. Kita masuk ke pembahasan sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Aturan penulisan karya tulis ilmiah dapat berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Secara umum, karangan penulisan karya ilmiah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian ini biasanya berisi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan grafik. Contohnya A, halaman judul ditulis untuk mengetahui garis besar isi laporannya. Judul ditulis dengan huruf kapital, biasanya di tengah halaman agak ke atas. B, halaman pengesahan. Halaman pengesahan ini digunakan terutama untuk karya-karya ilmiah yang biasanya diujikan atau dipertahankan di depan penguji seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Halaman pengesahan bermaksud menginformasikan kepada panitia ujian akhir bahwa karya ilmiah yang akan diujikan itu telah memenuhi syarat dan disetujui oleh pembimbing untuk dipertahankan di depan para penguji. C, kata pengantar. Dalam kata pengantar dicantumkan terima kasih untuk orang-orang, lembaga, organisasi, dan pihak-pihak lain yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Tulisan kata pengantar digabungkan dengan huruf kapital, simetris di batas atas bidang pengetikan dan tanpa tanda titik. D, halaman abstrak. Abstrak adalah ikhtisar atau inti dari sebuah karangan. Selain itu, abstrak juga dapat dikatakan ringkasan sebuah karangan. Abstrak harus disusun sesingkat mungkin karena harus dimuat dalam satu halaman saja. E, daftar isi. Daftar isi merupakan petunjuk untuk para pembaca. Daftar isi harus ditempatkan di bagian depan karya ilmiah dan bukan di bagian penutup ataupun di bagian belakang. Daftar isi hampir sama dengan kerangka karangan. Perbedaannya ialah daftar isi memakai nomor halaman sedangkan kerangka karangan tidak. Keduanya terdiri atas bab-bab dan subbab serta rinciannya. F, daftar tabel, gambar, dan grafik. Jika menggunakan lampiran tabel, gambar, dan grafik untuk menunjang isi laporan, maka harus mencantumkan nomor urut dan halaman dengan jelas. 2, bagian isi. Secara umum bagian isi terdiri dari A, pendahuluan memaparkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, penjelasan, dan metode penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah hal tertentu yang mendorong mahasiswa untuk melakukan penelitian. Pengungkapan latar belakang masalah harus
berurutan dari hal-hal yang bersifat umum sampai hal-hal yang bersifat khusus. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah ditulis untuk menspesifikasikan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis. Masalah yang dirumuskan harus merupakan hasil penspesifikasian atau pengkhususan masalah utama yang harus dijawab pada bab kesimpulan. Ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat selalu ada dalam penelitian. Tujuan penelitian biasanya untuk mengetahui sebuah atau sejumlah fenomena tertentu. Manfaat penelitian yakni sesuatu yang bisa dirasakan dan dilaksanakan. Manfaat terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis. Keempat, metodologi. Metodologi penelitian merupakan alat, prosedur, dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan penelitian. Metodologi menyangkut berbagai hal yang diperlukan dan digunakan selama penelitian berlangsung. B. Landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori diletakkan pada bab 2 dan berisi uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian dan konsep yang mendasari perumusan hipotesis. Hal-hal yang perlu ditulis dalam landasan teori harus sesuai dengan bidang kajian atau fenomena yang sedang diteliti. Agar tidak salah dalam memasukkan teori, kita harus berpedoman pada judul, topik, masalah, kerangka berpikir, atau pada variabel-variabel penelitian bagi yang penelitiannya terdiri atas beberapa variabel. Dalam penelitian diperlukan dua landasan, yakni teoritis atau teori yang digunakan untuk membangun kerangka kerja penelitian, dan metodologis atau hal ihwal yang berkaitan dengan desain penelitian, termasuk langkah-langkah pengumpulan dan pengolahan data dengan berbagai alasan. C. Hasil penelitian menguraikan pengelolaan dan analisis data serta penafsiran hasil analisis data. Karya ilmiah, artikel, dan makalah, bahan seminar, maupun laporan hasil penelitian memuat hasil dan pembahasan. Dalam artikel dan makalah, hasil dan pembahasan dapat berbentuk bab maupun tidak, tapi biasanya dalam berbentuk bab. Dalam bagian hasil penelitian diuraikan apa saja hasil penelitian yang mencakup semua aspek yang terkait dalam penelitian. Hasil eksperimen atau survei atau rancangan bangun beserta analisisnya dan pembahasannya dapat disajikan secara bersama-sama atau secara terpisah berupa uraian, tabel, dan gambar. Data yang dilaporkan sudah harus berupa data terolah dan bukan mentah. Kemudian D. Kesimpulan dan saran. Menguraikan keseluruhan hasil penelitian, mengulas hasil penafsiran yang dirujukan kepada landasan teori yang digunakan, kemudian dikemukakan beberapa saran. 3 adalah bagian penutup. Pada umumnya terdiri dari A. Daftar kepustakaan. Daftar ini harus secara lengkap dan sistematis mencantumkan seluruh buku sumber yang digunakan dalam penulisan laporan. B. Lampiran. Berisi seluruh materi yang disertai daftar pertanyaan, penghitungan statistik, tabel, dan lain-lain. C. Indeks. Berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada dalam laporan dan disusun menurut abjad. Ya, sampai situ saja pembahasan dari saya mengenai karya tulis ilmiah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih semuanya. Have a nice day.